Yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Saudara sudah dapat Roma 1 ayat 16. Saya bacakan buat saudara. Bunyinya begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin, saudara? Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatannya orang Kristen. Kekuatannya orang percaya. Amin. Paulus katakan seperti itu. Itu sebabnya hamba Tuhan yang pergi ke Finlandia itu kaget luar biasa bahwa ternyata negeri yang benderanya adalah lambang salibnya, tidak ada salib di tengah-tengah bangsanya, tidak ada salib di tengah-tengah warga negaranya. Saudara, berbeda dengan kota Seoul di Korea Selatan, saudara, di kota itu ternyata terdapat 10.000 gereja. Luar biasa, saudara. Di kota Seoul ini terdapat 10.000 gereja. Dan setiap gereja kan di atas gedung gerejanya ada lambang salib. Dan itu pakai lampu menyala kalau malam. Warnanya merah. Jadi kalau kita naik ke gunung atau ke bukit, lalu kita melihat kota Seoul, Korea Selatan, maka saudara akan melihat hutan salib yang luar biasa banyaknya. Di satu kota ada 10.000 gereja, saudara. Nah, saudara-saudara, salib ini menjadi satu lambang. Salib ini menjadi satu simbol Kristen. Ya, salib ini terus berdiri. Ini simbol Kristen. Nah, saudara-saudara, salib ini berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus. Simbol itu tidak kita pakai di dalam t-shirt kita. Ada salib saja. Tidak hanya sebagai kalung dan anting-anting saja, saudara. Tidak hanya sebagai logo saja, saudara. Tetapi salib itu harus terpancar dari setiap kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Zaman antikristus nanti nggak boleh ada salib-salib lagi, saudara. Nah, bagaimana kita punya simbol salib di dalam diri kita? Dari kehidupan kita. Memancarkan salib Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal 23, ini kisah ketika Yesus disalib. Yesus disalibkan, ya, di sebelah kanan dan kirinya ada dua orang penjahat yang ikut disalibkan bersama dengan dia. Saudara-saudara, waktu Yesus disalibkan, ada paku sepanjang 10 inci dipakukan di tangannya. Dan kakinya yang disatukan itu dipakukan dengan paku yang sama. Jadi, sebetulnya salib Yesus Kristus itu nggak ada tempat berpijak gitu, saudara. Dia rata, kayu gitu ya. Nggak ada injekan. Jadi kakinya ditempel begini. Ditempel begini. Jadi dia tergantung, saudara. Bukan berpijak, tapi tergantung. Ya. Kaki dan tangannya dipaku, dia tergantung sedemikian rupa. Dan saudara bayangkan, saudara pernah ketusuk duri kan tangannya? Atau peniti. Waktu saudara lihat darahnya keluar, warna agak kehitam-hitaman. Ini paku 10 inci, saudara. Ditancapkan di tangannya. Saudara bayangkan darahnya yang kayak bagaimana? Darahnya akan mengalir terus, meleleh. Begitu juga sebelahnya mengalir terus, meleleh. Terus kakinya yang dilapis begitu, lalu dipaku, mencucurkan darah yang luar biasa. Itu belum seberapa, saudara. Belum seberapa. Di dalam tubuhnya ada 120 luka cabikan. Setiap pecutan itu menarik bagian daging Yesus Kristus. Karena ada logam-logam berduri di ujung cambuk itu. Jadi hitungannya secara historik ya, ada 120. Karena dia dipecut 40 kali, saya katakan, bukan 39 kali.
Karena kalau orang hukum mati harus dipukul 40 kali. Dan dia harus mati. Harus habis itu dia harus dipancung atau digantung. Tapi kalau 39 kali, dia harus dibebaskan. Kalau 40 kali itu hukum mati. Nah, supaya orang itu benar-benar merasakan pecutan, kalau nggak dihukum mati, 39 dipukul. Tetapi tambah 1, berarti dia harus hukum mati. Nah, saudara, setiap 40 kali pecut, dengan 3 ruas cambuk, yang setiap ruasnya ada durinya, saudara, ada besi logam yang berduri. Nah, ini mencabik tubuh Yesus. Saudara dapat bayangkan darah yang kayak bagaimana yang keluar di situ. Belum apa-apa, saudara, habis kepalanya dipukul, ditonjok, dipukul pakai pentungan, ditaruh duri. Duri bukan ditaruh plek begitu, tapi dipasang rak, rak, menancap ke tuna. Saudara-saudara, Yesus ditangkap, diadili jam 9 pagi, dari subuh sampai jam 9 pagi, jam 12 siang dia naik ke salib, dan jam 3 dia mati, saudara. Menurut perhitungan, menurut ilmu biologi, pada jam 12 siang, darah manusia di kepala. Jadi kalau kita kena luka di kepala siang-siang, itu darahnya banyak. Nah, Yesus mengalami itu. Cucuran darah yang mulai menutupi mukanya. Nah, saudara-saudara, ini salib. Saudara, apa yang terjadi? Luka-lukanya itu, di tubuhnya yang 120 cabikan itu, tangannya, dan belum lagi satu bagian terakhir, ujung lembing tombak yang menghantam rusuknya, saudara. Saudara, semuanya itu adalah dosa-dosa kita. Yang dia bawa sendiri ke kayu salib. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 orang yang ikut disalib, saudara. Tetapi waktu Yesus ada di salib, apa yang Yesus katakan, saudara? Apa yang keluar dari mulut Yesus Kristus? Yesus nggak katakan, nanti kalau aku bangkit, awas lo, gua ingetin muka lo. Yesus nggak katakan bahwa pokoknya kalau aku terangkat naik ke surga, 7 turunan kamu nggak akan diberkati. Yesus katakan apa, saudara? Bapa, ampunilah mereka. Amin, saudara. Amin. Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka. Orang-orang yang mencambuk dia, orang-orang yang mentertawakan dia, orang-orang yang mempermalukan dia, belum lagi dia diludah, belum lagi dia diolok-olok. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tadi katakan bahwa salib itu terpancar dari kehidupan kita, amin. Paulus katakan tadi di dalam ayat emas kita, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, amin. Prinsip kekristenan, saudara, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Prinsip kekristenan adalah tidak mengutuk dan menghujat orang. Prinsip kekristenan adalah pembalasan itu haknya Allah, haknya Tuhan. Tuhan yang paling tahu untuk memberikan sesuatu bagi anak-anaknya, bagi ciptaannya. Prinsip kekristenan adalah kita diajar untuk mengampuni. Roma 12, ayatnya ke-19. Mari saudara membuka Alkitab saudara. Roma pasal 12. Ayatnya yang ke-19. Roma pasal 12, ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin, saudara. Dari situ kelihatan salib yang terpancar keluar. Dari situ kelihatan bahwa ada salib yang bersinar dari diri orang ini. Kalau dia tidak membalas musuh-musuhnya, seterunya,
tetapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan, maka orang akan melihat ada salib yang keluar dari dirinya.